Apakah tindakan penghilangan yang dilakukan secara besar-besaran terhadap etnis Rohingya di Myanmar dapat dikategorikan sebagai genosida? Selanjutnya, apakah konflik yang selama ini berjalan tentang Israel-Palestina merupakan genosida? Untuk menjawab pertanyaan Anda dan kita semua, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang pengertian dari kejahatan genosida. Kemudian kita akan bahas tentang pengertian genosida. Lalu untuk pengertian genosida, kata genosida pertama kali diperkenalkan oleh seorang akademisi berdarah campuran Polandia Yahudi, yaitu orang yang bernama Raphael Lemkin. Selanjutnya Raphael Lemkin mengatakan dalam tulisannya bahwa kejahatan genosida melibatkan berbagai tindakan, termasuk tidak hanya perampasan nyawa, tetapi juga pencegahan nyawa, contohnya aborsi dan sterilisasi, dan juga penggunaan alat-alat yang sangat membahayakan nyawa dan kesehatan, contohnya pemisahan keluarga yang disengaja untuk tujuan depopulasi dan sebagainya. Kemudian tindakan-tindakan ditujukan terhadap kelompok-kelompok tertentu dan individu-individu dipilih untuk dimusnahkan hanya karena mereka termasuk dalam kelompok-kelompok tersebut. Lalu secara etimologis, istilah genosida berasal dari bahasa Yunani, yaitu geno, yang berarti artinya ras, dan untuk bahasa Latin, yaitu cidium, yang berarti menghilangkan nyawa. Selanjutnya maka secara harfiah, genosida diartikan sebagai penghilangan nyawa terhadap ras atau pemusnahan ras. Kemudian, genosida adalah sebuah kejahatan yang menyangkal keberadaan sekelompok manusia karena alasan ras, etnis, agama, atau bangsa. Lalu untuk unsur internasional dari kejahatan ini adalah, yaitu niat khusus, atau bahasa kerennya, dolus specialis. Selanjutnya niat khusus, atau dolus specialis pelaku, untuk menghancurkan 4 kelompok sasaran yang dilindungi, yakni bangsa, etnis, ras, dan agama. Kemudian kejahatan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Konvensi Genosida tahun 1948, dan Pasal 6, Statuta Roma tahun 1998. Lalu Pasal 1 Konvensi Genosida tahun 1948, juga menjelaskan bahwa genosida dilarang untuk dilakukan, baik dalam waktu perang, maupun dalam masa damai, karena merupakan tindakan kriminal dalam hukum internasional. Selanjutnya definisi genosida, pada kedua instrumen internasional, juga telah diadopsi di hukum nasional Indonesia, yaitu terdapat dalam Pasal 8, Undang-Undang Pengadilan HAM. Pasal itu dijelaskan bahwa kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, kelompok ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Kemudian kita akan bahas apakah kasus Rohingya termasuk kejahatan genosida. Lalu untuk cara menganalisa apakah tindakan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya di Myanmar termasuk genosida atau bukan. Selanjutnya kita perlu mengamati 2 hal, yaitu actus reus, yaitu tindakan jahat, dan mens rea, yaitu niat jahat dalam tindakan tersebut. Kemudian untuk actus reus genosida, adalah sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Konvensi Genosida tahun 1948, dan Pasal 6 Statuta Roma tahun 1998, yang telah dijabarkan saat ini. Terdapat banyak versi terkait apa yang sebenarnya terjadi di Myanmar di berbagai media. Namun sebagian besar, media tersebut memberitakan bahwa telah terjadi penghilangan nyawa dan pamarkaosan dalam jumlah besar terhadap etnis Rohingya yang merupakan mayoritas beragama Islam. Lalu apabila hal tersebut memang benar terjadi, maka setidaknya unsur dalam butir A, B, dan C yang tercantum pada Pasal 2 Konvensi Genosida tahun 1948, dan Pasal 6 Statuta Roma tahun 1998, telah terpenuhi, dan termasuk genosida. Selanjutnya untuk yang kedua, yang harus benar-benar diperhatikan, adalah mens rea. Hal ini penting untuk dibuktikan, bahwa tindakan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya adalah tindakan terstruktur, yang memang diniatkan, atau bisa disebut, dengan dolus specialis, untuk menghilangkan etnis Rohingya, secara keseluruhan, maupun sebagian. Kemudian hal lain, yaitu membuktikan mens rea, memang bukan merupakan hal yang mudah, terutama dalam kejahatan genosida. Lalu hakim pada Pengadilan Pidana Internasional, untuk Rwanda, yaitu International Criminal Tribunal for Rwanda, atau disingkat ICTR, pada kasus Akayesu menyatakan, bahwa untuk dapat dituntut atas kejahatan genosida, yaitu sebuah perbuatan, harus dilakukan terhadap satu atau beberapa orang, karena orang tersebut
adalah anggota dari suatu kelompok. Selanjutnya alasannya harus spesifik, karena mereka merupakan bagian dari kelompok tersebut. Jadi intinya korban dipilih, bukan karena identitas individunya, melainkan karena keanggotaannya dalam suatu kelompok, seperti etnis, ras, agama, dan terakhir kewarganegaraan. Kemudian di pengadilan yang sama, hakim berpendapat bahwa mens rea, atau niat, untuk melakukan kejahatan genosida, apabila tidak diakui oleh pelaku, dapat disimpulkan dari sejumlah perbuatan, di antaranya yaitu, fakta jika terdakwa sengaja, dan secara sistematis, menargetkan serangan terhadap korban, berdasarkan keanggotaan mereka, dalam suatu kelompok, dan membiarkan orang-orang, yang bukan merupakan bagian, dari kelompok tersebut. Lalu kita akan bahas, tentang konflik Israel-Palestina, apakah merupakan genosida. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan Anda, dan kita semua, mengenai apakah konflik yang terjadi di Palestina oleh Israel, merupakan genosida, apakah serupa dengan kasus Rohingya, untuk menganalisis, apakah terdapat kejahatan genosida, dalam konflik Israel-Palestina, kita perlu mengamati actus reus, dan mens rea, dalam konflik tersebut. Kemudian berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, sebagian besar media juga memberitakan, bahwa serangan Israel terhadap Palestina di jalur Gaza, dalam rangka melemahkan kekuatan Hamas, banyak melanggar asas proporsionalitas, dalam hukum humaniter internasional. Lalu untuk contoh pelanggaran tersebut, di antaranya melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil, dan warga sipil tanpa pandang bulu, menyerang objek sipil, dan fasilitas umum, penggunaan senjata terlarang, penyerangan udara secara tidak proporsional, dan lain-lain. Selanjutnya apabila hal tersebut, memang benar terjadi, maka setidaknya unsur actus reus, dalam poin A, B, dan C, yaitu tentang pasal 2, Konvensi Genosida tahun 1948, dan pasal 6 Statuta Roma tahun 1998, telah terpenuhi, dan termasuk genosida. Kemudian berdasarkan pertimbangan di atas, kita perlu berhati-hati, dalam mengklasifikasikan suatu perbuatan, apakah termasuk genosida, atau bukan. Lalu meskipun secara kasat mata, tindakan yang dilakukan dalam kasus Rohingya, dan konflik Israel-Palestina, telah memenuhi syarat actus reus, namun kita memerlukan kajian yang lebih dalam, untuk menentukan mens rea, yang dimiliki oleh pelaku, dan kajian tersebut, tidak bisa hanya melalui berita yang beredar secara luas. Saya pengisi suara channel ini, dan redaksi yang bertugas, sampai jumpa di video selanjutnya.